Bapak-bapak yang saya hormati, sampailah kita acara yang keempat, pemaparan tentang program pengembangan ekonomi yang disampaikan Bapak Dr. Haji Ardhito Binadi SE MSI. Kepada Bapak Ardhito dipersilakan. Ini karena Pak Ketum tadi duduk, saya juga ikut duduk aja. Karena acaranya kita santai gitu ya. Ini bukan seminar tinggal di podium. Kita seperti talk show yang lebih santai saja sehingga kita bisa mencerna apa yang kita diskusikan, kita harapkan pada pagi hingga siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu andilkumul jannatu uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pak Isfi, kemudian yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Kiai Haji Insinyur Kriswanto MSI, Pak Direktur Pemasaran, Pak Krisna ini yang banyak berkomunikasi terus dengan LDI terkait dengan program-program warung, yang kami teman-teman di DPP, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di berbagai provinsi, DPD, saya lihat tadi juga bahkan ada yang sampai ke PC gitu ya, UB, pengurus ya. Yang saya hormati semuanya, alhamdulillah kita berkesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti bagaimana kita berikhtiar gitu ya. Berikhtiar bersama untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nanti acara intinya ya beliau Pak Dirjen, jadi saya hanya mengantarkan saja. Saya hanya mengantarkan, mengenalkan kepada beliau dan juga dari Kementerian Perdagangan terkait dengan program Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Lanjut, yang pertama Bapak sekalian, kita sejak tahun 98 sudah sampai Pak Ketum mendirikan UB, usaha bersama, dan selama rentang panjang yang cukup lama ini kita berupaya sudah ada temu UB nasional, ya. Kemudian di masa-masa krisis kita juga berupaya berikhtiar untuk bagaimana UB tetap eksis. Nah, dan sekarang kita juga mengembangkan ya, Pikup sebagai salah satu platform ekosistem ekonomi di LDI. Nah, sebenarnya itu semua adalah dalam satu rangkaian kita mencoba membangun ekosistem, karena ekosistem maka yang kita bangun, yang kita gerakkan itu tidak hanya satu komponen tapi seluruh komponen, mulai dari UB, kemudian usaha sektorial, ada lembaga-lembaga keuangan syariah kita, ada mulai dari BPRS, ada BMT yang tersebar di berbagai daerah gitu ya. Dan juga kita mencoba pemasaran digital, ya, teknologi digital. Nah, kita mencoba mensinergikan itu dalam satu sebuah ekosistem yang nanti kemudian kita namakan pikup.com. Gitu ya. Nah, dalam upaya mensinergikan itu tidak mudah Bapak sekalian, ya, karena kita berharap bahwa era yang benar itu adalah era kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi kalau dalam teori-teori ekonomi itu saya sering diajari itu, bahwa yang kalau kita mau mencapai efisiensi itu kompetisi. Padahal efisiensi itu juga bisa dicapai dengan kolaborasi. Dengan kolaborasi justru efisiensinya itu bisa meningkatkan ke semua pihak. Tapi kalau kompetisi ya efisien, tapi mesti ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Tapi kolaborasi itu semua sama-sama meningkat. Ya, itu. Maka kita berupaya kolaborasi, kita bergotong royong membangun kemandirian ekonomi. Nah, prinsip kerja kita, Bapak sekalian, yang harus menjadi ciri khas ya, para pelaku usaha adalah ya prinsip kerja benar, korup, janji. Nah, benar itu adalah usahanya halal sesuai dengan pemerintah,
hasilnya sesuai dengan kerjanya dan kita tetap amanah. Lanjut. Yang kedua, Bapak sekalian. Lanjut ya, next. Yang kedua, kita juga berupaya, berikhtiar untuk selalu menyampaikan bahwa halal first. Artinya bahwa kita adalah mengutamakan prinsip halal di dalam semua kegiatan ekonomi kita. Gitu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya, halal. Maka basis rantai penawaran kita mulai dari produksi, kemudian industrinya, perdagangannya, hingga pemasarannya, semuanya harus mengutamakan prinsip yang halal. Itu yang utama. Ya. Dulu pernah kita sampaikan berkali 3 prinsip kan ya, halal, ya, legal, masuk akal. Nah itu prinsip bisnisnya kita. Halal, legal, masuk akal. Halal itu adalah ya, sesuai dengan prinsip syariah, legal itu berarti sesuai dengan prinsip peraturan pemerintah, dan masuk akal. Sehingga kita tidak terjebak pada bisnis-bisnis khayalan, bisnis semu. Nah yang ketiga, lanjut. Nah inilah peta jalan kita, tahapan kita mulai dari tahun 98 bentuk UB, kemudian mulai tahun 2010 kita mulai menerapkan literasi ekonomi keuangan syariah yang masif di berbagai daerah. Tahun 2012 kita mulai mendirikan BMT sebagai mitra dari usaha sektorial kita, UBB kita. Kemudian kerjasama dengan BSI, kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, itu dalam rangka upaya kita menyatukan ekosistem kita. Kita punya komunitas, beliau-beliau di pemerintah punya otoritas. Nah kita coba sinergikan itu sehingga bisa berjalan dengan baik harapannya. Lanjut. Nah inilah program umum DPP LDI untuk masa bakti 2021 sampai 2026. Temanya adalah ini. Kami tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Direktur Pemasaran, yaitu bagaimana transformasi SDM. Nah program kita 5 tahun ke depan itu adalah fokusnya pada SDM. Meningkatkan kapasitas SDM profesional religius untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju. Profesional religius satu paket, bukan profesional dan religius, tapi profesional religius. Artinya jadi satu paket, tidak bisa kita pisahkan. Ya kita bekerja secara profesional tapi punya religiusitas yang tinggi di dalam setiap usaha kita. Nah, lanjut yang berikutnya. Nah untuk membangun itulah Bapak Ibu sekalian, kita mulai basis mencetak SDM yang profesional religius mulai apa? Melalui pondok pesantren, dan kita juga melakukan ujian diklat, sertifikasi dan kompetensi untuk SDM. Jadi mulai koperasi kita juga banyak yang sudah punya sertifikasi manajer, sertifikat Dewan Pengawas Syariah, bahkan sertifikat kasir. Nah ini juga karena kita bekerjasama dengan otoritas tadi itu. Jadi kita bisa mengikuti diklat sertifikasi gitu ya. Dan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari ya basis yang paling bawah PAUD sampai perguruan tinggi kita ada. Nah yang berikutnya adalah kalau ini adalah platform ekosistem yang kita kembangkan. Ini sudah poin kedua ya Pak Kowim ya. Ini kerjasama dengan MTM ini. Ini Pak Ketum kerjasama dengan MTM ini Pak Ketum, kita dapat CSR-nya MTM ini. Nah ini dulu dilansing oleh Pak Jokowi pada kemudian kita kembangkan di dalam platform pikup.com ini. Amal soleh Bapak-Ibu sekalian, para pengurus UB, para pengelola usaha, kemudian para mentor bisnis, amal soleh bisa memasukkan database-nya ke pikup.com. Yang belum, amal soleh bisa masukkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu betul kapasitas ekonomi kita seberapa sebenarnya. Jadi ketika kita bertemu dengan otoritas pemerintah, selalu ditanya berapa jumlah UB yang terlayani warga LDI, berapa jumlah pengusaha warga LDI, berapa kinerjanya. Nanti Pak Ketum kalau ditanya bisa langsung klik, itu sudah langsung kelihatan. Berapa yang 10 besar, top 10 besar, kemudian apa saja usahanya, apa lowongan kerja yang ada. Ini mudah-mudahan menjadi ya, tadi juga dalam ruang transit secara dengan Pak Dirjen circle ekonomi gitu ya. Kita akan mengembangkan sirkulasi ekonomi di komunitas kita ini kuat. Baru kemudian kita akan terbuka dengan lebih bagus. Namun yang belum ini ada bisa kita klik dan termasuk laporan-laporan UB itu nanti juga ada di sini. Ya, melalui pikup.com ini dalam satu sistem ini. Lanjut. Nah, ini selain kita menggabungkan UB Bapak sekalian, mulai tahun
2 tahun terakhir, tahun 2022, kita mengembangkan ekonomi dari basis yang paling kecil. Apa itu? Rumah tangga. Karena kita basis ekonomi paling kecil adalah rumah tangga itu. Kita ingin rumah tangga kita bisa mandiri, baik ekonominya maupun pengelolaan keuangannya. Maka berbagai webinar sudah kita gerakkan, mulai dari pengembangan bagaimana menghasilkan pengeluaran yang menghasilkan, bukan pengeluaran yang menghabiskan, gitu ya. Kemudian kita ya ada seri kemandirian syariah, kreatif partnership dan lain sebagainya. Jadi 2 yang kita kembangkan, 1 keluarga, yang kedua usaha berbasis masjid atau komunitas. Nah ini, kalau ini berkembang, insya Allah kita kuat. Ya, ketahanan nasional, ketahanan ekonomi makro itu akan kuat kalau ketahanan ekonomi mikronya juga kuat. Dan yang terjadi kan kadang decoupling pemisahan antara mikro dan makronya. Indikator makronya bagus, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi bagus, tapi usaha kita ternyata tidak bagus. Kenapa? Ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibangun oleh usaha-usaha besar. Nah, sehingga kita ingin usaha pertumbuhan kita tinggi karena memang basis fondasi ekonomi mikro kita juga kuat. Pelaku-pelaku ekonomi rakyat juga kuat itu ya. Berikutnya lanjut. Nah, ini yang sering kami laporkan, sampaikan kepada Pak Ketum, dan sekarang lebih mudah lagi Pak Ketum, ini Pak Dirjen tadi yang kita singgung di ruangan, ini adalah top 10 UB yang ada. Yang pertama dari sisi modal yang paling besar itu ya ada yang mencapai modal luar biasa 15 miliar, ada yang kemudian nomor 1 yang labanya paling tinggi adalah UB Natar, itu tahun laporan 2022, yang 2023 baru mulai sekarang, baru rapat-rapat Pak. Nanti insya Allah sekitar bulan Maret laporan terakhir baru bisa masuk ke DPP, ini yang tahun 2022, UB Natar, kemudian itu ada Serang, lumayan lah. Dulu dari usaha yang UB, ternyata UB bisa berkembang hingga mencapai 8 miliaran, itu bukan sesuatu yang mimpi lagi. Sudah dari UB-nya Pak Kowem sudah 2 miliar lebih gitu ya, lebih labanya itu. Nah, kami berharap besok ini di dalam lapangan tidak hanya 10 aja, 100 besar itu sudah miliaran semua gitu ya. Sudah miliaran semua. Nanti apalagi dengan bantuan dari Kemendak, bangun dari kecil, tambah kita punya ya mengembangkan ekonomi warung-warung itu menjadi besar. Nah, warung rakyat itu memiliki keunggulan spesifik. Jangan bilang bahwa warung rakyat itu kalah dengan supermarket. Memang lebih nyaman kalau kita belanja, orang mungkin belanja di supermarket, ya supermarket, pasar modern. Tetapi kalau kita bicara di pasar modern itu kita seperti sunyi. Kenapa? Ngambil barang sendiri, bayar sendiri, tidak ada komunikasi secara sosial. Ya. Tapi kalau warungnya itu keunggulannya adalah ada intensitas komunikasi secara sosial yang cukup bagus. Pak Hari, lama kok nggak ketemu, kok nggak belanja di sini? Bu Markoma, wah lama nggak belanja di sini. Telurnya sekarang murah loh Bu Markoma. Nah interaksi inilah tidak hanya membangun interaksi ekonomi, tapi juga interaksi sosial. Nah inilah keunggulannya. Karena maka keunggulan itu kita manfaatkan, maka kita optimis bahwa warung rakyat itu akan bisa tetap tumbuh dan tetap eksis karena punya keunggulan absolut yang tidak dimiliki oleh warung-warung modern. Itu yang hanya berbasis tempat dan ya layanan. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian, alhamdulillah dari MOU Rakernas kita kemarin bulan November langsung gerak cepat ya, bersama dengan Kementerian Perdagangan ya, khususnya dengan ya, Direktur Pemasaran kita kemudian menindaklanjuti kerjasama berupa bantuan ke warung-warung UMKM. Sudah ada 18 warung yang mendapat bantuan kemarin, dalam jangka sebulan kita bisa menggulkan 18. Pak Ketum, saya pikir sesuatu yang luar biasa karena dimepet di akhir-akhir tahun anggaran. Habis Rakernas gitu ya, mestinya kita masih capek-capeknya, tapi masih teman-teman di DPD khususnya, maka saya bersyukur alhamdulillah jazakumullah kepada DPW Jawa Tengah dan DPW Jawa Barat. Nah, kepada DPW dan DPD yang lain amal saya siapkan baik-baik. Nah, ini bantuan yang diberikan oleh beliau, ada rak galon dan macam. Lanjut. Nah, ini kemudian begitu mulai ditata, yang tadinya semrawut
warungnya sekarang sudah mulai menjadi tertata rapi. Nah kalau warungnya rapi itu orang mau datang itu seneng gitu ya. Lihat aja udah rapi itu seneng. Nah, maka ini baru awal ini ya, baru satu bulan. Lanjut. Nah ini itu tadinya sebelum dan sesudah gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti ada testimoni, kami undang testimoni dari penerima bantuan dalam jangka 2 bulan ini seperti apa perkembangannya gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, itulah cerita kita tentang UB dan warung-warung yang kita kembangkan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang barokah ini bisa kita manfaat secara optimal mungkin. Maka kami berharap kepada semua DPW, DPD bisa mendampingi seperti yang sudah-sudah. Jadi mulai dari proses yang mengidentifikasi warungnya, pendampingan ke Disperindak Kabupaten Kota, maka tingkatkan, komunikasikan kerjasama yang baik dengan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten, khususnya yang Kabupaten, supaya nanti program ini juga bisa berjalan dengan baik. Kami dari DPP LDI, insya Allah akan terus berkomunikasi juga dengan Kementerian Perdagangan, ya, khususnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, untuk kerjasama ini bisa berhasil dengan baik sesuai dengan MOU. Jadi MOU bisa kita implementasikan dengan baik. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dirjen, Pak Dirjen dan Pak Direktur atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, menjadi semangat kita untuk menggerakkan UB menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.